Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan laporan hasil observasi anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Adit Maharika Putra dengan nomor absen 17 dan NIM 2211031540, dan rekan saya Ika Dek Suhari Putra nomor absen 33 dengan NIM 2211031688. Baik, di sini ada pun peta konsep yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada latar belakang, tujuan dari penelitian ini, manfaat penelitian, identitas dari peserta didik, hambatan, serta rancangan penanganan, dan instrumen penilaian serta kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang seusia dengannya. Selanjutnya ada anak lamban belajar atau slow learner. Adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Selanjutnya ada anak slow learner. Perlu diperhatikan karena mereka memiliki potensi untuk berkembang, namun membutuhkan pendekatan khusus dalam pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana cara anak slow learner mengikuti pembelajaran di sekolah dasar nomor 5 Abian Semal untuk mengetahui cara guru dalam membimbing siswa slow learner di sekolah dasar nomor 5 Abian Semal, yang dimana subjek penelitian yang berada di kelas 2 dengan siswa yang bernama Iputu Rasendria Putra dengan metode kualitatif berdasarkan hasil penelitian di sekolah nomor 5 Abian Semal. Peneliti telah memaparkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi guru, yaitu pemahaman yang lebih baik khususnya untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi siswa slow learner. Yang kedua ada bagi siswa, yaitu peningkatan prestasi akademik dengan penerapan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan penelitian. Siswa slow learner dapat meningkatkan prestasi akademik mereka. Selanjutnya yang terakhir, adapun manfaat bagi sekolah, yang dimana peningkatan kualitas pembelajaran, di mana peneliti membantu sekolah untuk mengembangkan program dan kurikulum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa, termasuk siswa slow learner. Baik, selanjutnya ada identitas dari peserta didik. Nama dari peserta didik yaitu Iputu Rasendria Putra, yang dimana dia berada di kelas 2 di Sekolah Dasar nomor 5 Abian Semal. Jadi, anak ini mengalami kebutuhan khusus lamban belajar. Berdasarkan wawancara guru beserta orang tua siswa, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Anak ini mengalami slow learner dikarenakan kekurangan gizi sejak di dalam kandungan. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kesulitan belajar yaitu dari lingkungan sekolah, karena dia ini sering dibully. Berdasarkan hasil wawancara, anak berkebutuhan belajar tersebut sangat sulit untuk menerima materi yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Beliau juga menuturkan bahwa orang tua dari siswa tersebut sudah melaporkan kepada pihak sekolah bahwasanya anak mereka mengalami kebutuhan khusus dikarenakan kurangan gizi sejak di dalam kandungan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik,
sini adapun hambatan yang dihadapi yaitu yang pertama, siswa tersebut kesulitan dalam memahami semua mata pelajaran. Yang kedua, siswa tersebut sulit mengutarakan ide atau gagasan. Yang ketiga, siswa tersebut mengalami kesulitan saat menuliskan pengetahuan dalam bentuk mengarang bebas. Dan yang keempat, siswa tersebut lemah dalam mengerjakan tugas-tugas baik di rumah maupun sekolah. Siswa tersebut memiliki kemampuan yang mengingat rendah. Nah, di sini ada rancangan penanganannya, yaitu permasalahan yang kami temukan dalam melakukan observasi yaitu tidak ada metode khusus yang dimiliki guru untuk mendampingi anak keterlambatan belajar selama proses pembelajarannya. Kemampuan memahami materi pembelajaran antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal berbeda, dan anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan khusus untuk dapat memahami pembelajaran. Kurang adanya interaksi antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus, di mana anak yang mengalami keterlambatan belajar akan sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru serta daya ingat mereka yang realistis singkat. Nah, di sini adapun solusi yang dapat kami tawarkan untuk membantu anak yang lamban belajar adalah yang pertama, menyediakan media visual seperti video ataupun gambar. Yang kedua, menempatkan siswa duduk dekat dengan guru agar fokus tidak teralihkan. Yang ketiga, memberikan sebuah apresiasi berupa bentuk tepuk tangan ataupun hadiah, memberikan ice breaking untuk mengatasi kebosanan dalam belajar, dan istirahat yang cukup untuk siswa tersebut. Nah, di sini adapun instrumen yang kami punya untuk mengamati gejala dari lamban belajar. Yang pertama ada mengalami kesulitan memahami semua pembelajaran. Di sini siswa tersebut mengalaminya, jadi kami contreng dengan ya. Yang kedua, kurangnya kemampuan berpikir abstrak. Di sini kami contreng tidak. Yang ketiga, nilai hasil belajarnya rendah dibandingkan dengan teman-teman di kelasnya. Di sini kami contreng ya. Yang keempat, sulit memahami percakapan dengan orang lain. Karena di sini siswa tersebut tidak sulit memahami pembelajaran orang lain. Di sini kami contreng dengan tidak. Yang kelima, sulit mengutarakan ide atau gagasan. Di sini kami contreng ya. Yang keenam, konsep diri yang buruk, cepat patah semangat dan menyerah. Di sini kami contreng ya. Yang ketujuh, pasif dalam bergaul dengan anak seusianya. Di sini kami contreng tidak. Yang kedelapan, mengalami kesulitan saat menuliskan pengetahuan dalam bentuk mengarang bebas. Dalam kurung menuliskan kembali. Di sini kami contreng ya. Dan yang kesembilan, lemah dalam mengerjakan tugas-tugas latihan sekolah dan di rumah. Di sini kami contreng ya. Dan yang terakhir, kemampuan mengingat yang sangat terbatas. Karena siswa tersebut mengalaminya, kami juga mencontrengnya dengan ya. Dan di sini pun apabila jawaban ya lebih dari 75%, maka kami hasilkan anak itu mengindikasi mengalami hambatan lamban belajar. Nah, adapun simpulan dari hasil presentasi yang kami lakukan adalah di sini dari hasil penelitian dan instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus, anak dengan lamban belajar, siswa tersebut mengalami lebih dari 75% kategori yang ada pada instrumen, sehingga dapat didefinisikan bahwa anak tersebut mengalami lamban belajar atau slow learner, di mana anak lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Solusi yang dapat kami tawarkan yaitu pihak sekolah untuk memberikan ice breaking yang berupa serangkaian aktivitas atau permainan ringan yang bertujuan menghangatkan suasana di dalam kelas tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil observasi dan studi kasus yang kami lakukan di sekolah SD. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni.